Pak Syafran, tadi kalau Mbak Bivitri menyatakan harapannya memang sampai dengan PTDH. Kalau Pak Syafran sendiri bagaimana? Di tengah gempuran reaksi publik, Anda meyakini sampai pada PTDH atau hanya sanksi teguran tertulis saja, Pak Syafran? Ya, kalau mengenai sanksi etik, saya nggak bisa mengira-ngira ya. Tapi saya juga menyarankan kepada hakim etik ya, seharusnya jangan terlalu banyak bicara di medsos ya, atau di media ya, supaya tidak terjadi spekulasi publik ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat apakah ada sanksi etik atau enggak, kemungkinan ada ya. Tapi kita juga harus melihat apakah di dalam hukum acara, di dalam undang-undang MK itu sudah dijalankan secara benar atau tidak. Karena keputusan MK itu kan putusan yang bersifat kolegial, merupakan pleno, ya. Nah, sehingga kalau dia tidak terjadi suatu quorum, maka diambil suara terbanyak. Nah, disitulah keputusan MK itu kita harus pisahkan dengan keputusan etik di sini. Jadi jangan dicampur adukan dulu. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau menurut Pak Syafran bagaimana? Apakah putusan MK ini akan objektif dalam memutus dugaan pelanggaran etik? Terlebih tadi Pak Syafran memberikan catatan begitu ya di awal bahwa sebaiknya anggota MK itu tidak banyak berbicara di media. Iya, memang sebaiknya begitu. Ya, jangan sampai nanti apa yang dibicarakan di luar tidak sesuai dengan putusan. Jadi lebih baik kita sifatnya tidak dipublish dulu ya. Jadi tidak ke media sosial. Nah, saya kalau melihat dari track record dari anggota MK ini, saya optimis ya, memberikan keputusan yang terbaik bagi apa yang telah dilakukan oleh hakim kalau diduga itu ada pelanggaran etik ya, seperti itu. Terbaiknya Nah, sampai mana Pak Syafran? keputusannya itu? Terbaiknya itu putusannya sampai mana? Ya, tentunya yang tahu kan hakim atau anggota MK yang tahu putusan itu seperti apa. Jadi ini kan sudah diatur di dalam pasal 24 kan Undang-Undang MK. Jadi kalau ada pelanggaran itu dapat diberhentikan, baik diberhentikan tidak hormat ataupun diberhentikan dengan hormat ataupun diberhentikan sementara, itu semua sudah diatur. Umpamanya ada pelanggaran terkait etik yang sekarang ini kan lagi diuji ya di MK. Jadi seperti itu. Oke, tapi kalau melihat 3 figur dari anggota MK, Anda melihat sampai tidak sejauh sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat? Saya tidak akan melihat ke sana ya, sejauh itu, karena ini kan belum diputus. Kita nggak boleh. Tapi kalau saya lihat dari track record ketiga ini, saya percaya ya. Jadi ketiga orang ini kredibel, karena saya 2 dari orang ini saya kenal baik ya. Jadi keputusannya merupakan keputusan yang objektif. Ya. Nah, apapun keputusannya, seharusnya nanti kita harus menerima ya. Itulah keputusan yang dilakukan oleh MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.